Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ruang Asa. Kali ini akan kita review kembali bagaimana menggunakan LMS Semanca untuk Bapak Ibu Guru. Langkah pertama, Bapak Ibu Guru silakan login di alamat LMS yang sudah disediakan. Oke. Bagi yang Bapak Ibu Guru lupa, bisa mengakses website SMAN1 Pejangaan. Setelah itu silakan di bagian e-learning Semanca. Di sini sudah ada tautan yang akan dibawa ke e-learning Semanca itu sendiri. Nah, setelah di website LMS, silakan klik masuk di sebelah pojok kanan atas di sini. Login dengan akun Bapak Ibu Guru, user dan password yang sudah disediakan. Setelah masuk di dalam dashboard halaman tampilan depan di sini adalah tampilan kelas-kelas yang Bapak Ibu ampu. Pilih salah satu kelas yang akan diberikan materi. SMP saya milih kelas Semanca di sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang merasa kesulitan dengan menggunakan bahasa Inggris, bisa merubah settingan bahasa melalui klik lanjut di sini, pilih Indonesia. Nah, di sini tampilannya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris silakan. Nah, untuk melakukan editing pada tampilan kelas ini kebetulan kita sudah berada di dalam kelas tersebut. Bagaimana cara mengisinya, mengedit dan sebagainya. Langkah pertama, Bapak Ibu bisa melakukan klik turn edit on terlebih dahulu. Nah, di bagian sini ada sebuah pengumuman. Kita klik, misalkan kita berikan informasi tentang profil kita. Oke, kita edit. Di sini kita isi dengan gambar. Nah, kebetulan coba saya tak cari gambar. Saya pause sebentar. Baik, ini saya masukkan sebuah gambar di sini. Oke, di sini ada insert atau kita masuk dari repository, kita upload sebuah gambar. Nah, kita pilih gambar tersebut, kita upload. Save. Sekarang saya klik save and return to the code. Nah, yang tampak adalah tampilan seperti ini. Nah, mungkin yang dimasukkan tidak cuma gambar saja, mungkin bisa berupa video profil jenengan. Jadi anak ketika klik video tersebut akan mengetahui informasi tentang segala tentang jenengan. Kalau ini misalkan tak edit, kita tambahkan misalkan nama, dan lain sebagainya. Ada informasi yang berhubungan profil dimasukkan di situ. Kalau sudah, jangan lupa disimpan dan kembali ke kursus. Nah, bagaimana untuk mengisi pembelajaran? Untuk masuk di dalam pembelajaran, di sini ada topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Misalkan anggap aja ini Bapak Ibu mau menggunakan ini sebagai pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, silakan. Kok kurang? Nanti ada add topik di bagian bawah di sini. Nah,
Oke, misalkan kita tambahkan 4, otomatis ada topik 5 sampai 8. Misalkan ini nggak dipakai, ada topik yang nggak dipakai, ya silahkan dihapus dengan cara klik bagian sebelah kanan ini dari topik tersebut, dengan pilih delete topik. Oke, nah jadi topik itu nanti ketika dirasa dibutuhkan baru digunakan. Saya sarankan tidak usah terlalu banyak menambahkan topik kalau emang tidak perlu. Oke, ini saya kurangi dulu. Saya cuma butuh topik 1 saja karena kita akan membuat pertemuan pertama. Oke, pada topik 1 kita klik untuk melakukan editing. Setelah itu ketikkan pertemuan pertama. Materinya apa? Kebetulan ini saya contohkan materi kelas 11. Oke, materi kelas 11 tentang sistem teknik. Kita kasih judul sistem teknik. Sekarang udah masuk. Nah, pada materi tersebut mungkin kita tambahkan sesuatu di bagian bawahnya. Silakan Bapak Ibu menambahkan add activity or resource. Boleh. Yang kita tambahkan apa pada pertemuan 1? Misalkan kita tambahkan absensi. Kita percepat. Oke. Activity complete. So activity as complete ini digunakan completing tracking untuk digunakan Dewan Guru untuk melacak setiap aktivitas peserta didik. Nah, untuk pengaturan waktu Bapak Ibu bisa menentukan sendiri-sendiri. Kalau saya nggak usah, saya langsung save and return. Nah, kalau saya klik save and return akan muncul langsung absensi, tapi ini kita belum melakukan pengaturan pada absensi. Cara mengatur absensinya adalah diklik absensinya, baru klik add session. Nah, absensi ini akan kita gunakan pada tanggal berapa, kita pilih tanggalnya, bulan dan tahun, mulai dari jam berapa, misalkan jam 7, absensi berakhir jam 20. Nah, contohnya seperti itu. Saya ulangi, mulai date, time, seperti ini yang dipilih. Untuk student recording, saya sarankan kita checklist. Oke, kalau sudah kita tekan add. Oke, untuk lebih jelasnya bisa melihat di video pada tutorial pembuatan absensi untuk pengaturannya. Nah, oke, saya percepat. Status set di sini. Oke. Saya sudah selesai membuat absensi. Saya kembali ke sini. Setelah membuat absensi, yang saya lakukan adalah membuat materi. Materi yang pertama, Bapak Ibu bisa memberikan sebuah example file. Silahkan. Misalkan kalau mau memberikan file, bagaimana ceritanya? Nah, baik, kita akan membuat bahan ajar untuk dimasukkan di pertemuan 1. Caranya adalah sebagai berikut. Mohon maaf. Kita klik folder. Oke. Di sini kita masukkan nama bahan ajar. Silakan download materi di sini. Oke. Ini deskripsi akan kita munculkan di dalam course kita di bagian depan, dan disinilah tempat kita masukkan file-file bahan ajarnya. Example, kita miliki file bahan ajar. Tak klik di sini, add. Oke, telusuri. Example pakai yang seadanya aja untuk sampel ya, jadwal MPLS. Misalkan di sini bahan ajar 1. Nah, kita beri nama seperti itu, kita upload.
Nah, habis itu kita tambahkan lagi karena bahan ajarnya untuk pertemuan satu mungkin banyak, misalkan seperti itu. Oke. Misalkan jadwal, kalau enggak LKS, kita upload dan seterusnya. Silakan dimasukkan apapun itu bentuknya. Misalkan di sini salah, Bapak Ibu bisa diklik objek tersebut, setelah itu di delete. Oke, ini salah ternyata, habis itu diganti. Oke. Apakah selain bisa Excel tadi sama beda udah kita coba, kalau yang membuat. Oke, kita anggap aja data panduan misalkan ini untuk coba-coba aja. Oh, ternyata bisa. Setelah selesai, jangan lupa activity completion diklik, dipastikan show activity as commit when question or meet. Setelah itu kita tekan save and return. Nah, penampilannya seperti apa di dalam LMS nanti? Penampilannya adalah seperti ini, bahan ajar, gambarnya simbolnya seperti folder seperti itu. Jadi nanti peserta didik ketika klik akan mendapatkan tampilan seperti ini untuk mendownload file-file tersebut. Oke, berikutnya yang kita ajarkan yang adalah membuat materi. Untuk membuat materi, Bapak Ibu boleh menggunakan page yang pertama seperti di video saya lebih jelasnya. Oke. Pada page ini bisa kita isikan sebuah materi. Contoh kalau mau dibuat untuk mengisi materi, materinya ditempatkan di sini aja. Nah, kebetulan saya buka sebuah PDF di sini. Saya masukkan sebuah materi, saya copy paste aja dari PDF, tak masukkan, kita tempel. Oke. Ketika ketemu dengan gambar objek seperti ini, boleh di snapping cara masukannya. Kalau belum disimpan di dalam komputer, kalau disimpan silahkan diupload seperti tadi, tapi kalau enggak snapping saja. Oke, sekarang sudah masuk. Nah, aktivitas kita masukkan save and return. Nah, jadi ada materi, bentuknya tampilannya seperti ini. Ini page, bisa digunakan untuk membuat materi. Bagaimana kalau bentuk yang lain? Apakah ada page, selain page ada namanya lesson? Nah, di materi video sebelumnya sudah saya ajarkan menggunakan lesson. Oke. Mungkin gambarnya tadi kita tempatkan di sini untuk mempercantik saja. Kita tampilkan, kita aktifkan beberapa settingan tambahan, misalkan availability nanti tampil kapan, silahkan Bapak Ibu guru untuk mengatur sendiri. Allow student review, yes. Kita aktivitas complete, kita save. Untuk grade nanti ketika untuk urut poinan kita masukkan. Appearance ini progress bar kita berikan. Display menu kita yes. Oke, ini sudah kita save and display. Nah, kalau save and return akan kembali ke kursus seperti yang semula-semula. Kalau save and display langsung akan dibawa ke dalam lesson itu sendiri. Nah, oke. Di dalam lesson, Bapak Ibu ada pengaturan import question, add content page, add cluster, add question page. Nah, untuk menambahkan halaman materi bisa digunakan add content page.
Ini saya buat hanya materi saja. Nah, oke. Back title kita masukkan aja materinya. Oke. Saya gunakan kopas. Ini oke. Kita kembali ke sini, kita corakkan seperti itu. Silakan Bapak Ibu mengatur sendiri. Yang ini ada lagi sebuah gambar sama seperti tadi, boleh di sniping Bapak Ibu. Disarankan jangan lakukan sniping teks semuanya. Kalau bisa emang kita masukkan teks dan gambar-gambar untuk sniping. Nah, di sini ada ide dan peluang usaha, kita masukkan di materi kedua berikutnya. Ide dan peluang usaha. Nah, oke, seperti ini. Ini kita next page. Kita save page. Oke. Materi halaman 1 sudah ada. Sekarang untuk menambahkan materi halaman kedua, Bapak Ibu klik pada bagian action di sini, klik add content page. Oke. Kita berikan title yang tadi sudah kita ambil. Oke. Materinya ini kita masukkan. Kita copy. Jadi kalau sudah memiliki materi memang sedikit mudah daripada kita mencari dan mengetik, mendingan kita kopas saja. Nah, oke. Kita masukkan ke bagian di sini. Oke, untuk gambar kalau bisa jangan banyak-banyak. Kalau gambar untuk materi kalau bisa jangan banyak-banyak. Nanti anak juga akan malas untuk membacanya. Oke. Oke, nomor 2, halaman kedua di sini. Kita next page. Oke, simpan. Pada page kedua nanti kita isi materi yang ini. Add content page. Oke. Kita isi materi di sini. Kita tambahkan objek di sini. Nah, kalau menambahkan gambar silahkan dan seterusnya. Misalkan di sini adalah selesai. Oke. Nggak ada lagi halaman berikutnya. Kita kasih tombol selesai, misalkan end of lesson pilihannya, bukan next page, end of lesson. Oke, sekarang kita sudah halaman 1, halaman 2, halaman 3 finish. Nah, aja seperti itu. Oke. Untuk berikutnya adalah apa? Setelah kita bisa memasukkan materi dalam bentuk X dan dalam bentuk listen, tampilannya di sini bisa dilihat. Kalau listen semua seperti ini, kalau page 19 ini, langkah berikutnya Bapak Ibu bisa menambahkan sebuah kuis di dalamnya. Oke, caranya membuat kuis adalah seperti ini. Bentar. Baik, kita lanjutkan. Untuk membuat kuis, caranya adalah ada add activity resource. Kita klik kuis, simbolnya adalah ini. Oke. Misalkan kita beri kuis atau ulangan harian 1 atau penguatan 1, terserah dengan. Silahkan kita berikan mengerjakan soal kuis di sini. Oke. Untuk pengaturan waktu, timing dan lain sebagainya
Misalkan kita berikan waktu untuk mengerjakan 5 menit. Habis itu grade-nya oke. On kategori nggak apa-apa. Question paper yes. Oke. Kalau ini tetap sama. Oke. Nah, ini tadi yang tak kelewatan. Layout every question itu maksudnya nanti soal itu tampil satu-satu atau sekali halaman tampil 2 question. Misalkan saya pilih 2 question. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita simpan saja, save and display tampilannya, supaya langsung dibawa masuk ke dalam question. Nah, sekarang kita berada di dalam question. Kita edit question dengan cara klik edit question. Kita masukkan soalnya. Soal pertama ini saya centang karena soal itu saya pengen diacak. Add new question. Kita pakai multiple choice yang paling umum. Di sini ada banyak sekali, drag and drop, ada matching juga ada, true and false juga ada. Oke. Kita pakai ini soal nomor 1, kita question name. Misalkan kita soalnya adalah yang berhubungan dengan sini. Oke. Kita berikan question, terus itu kita berikan jawabannya. Nah, pada soal nomor sini, kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini soalnya dan di sini adalah jawabannya. Di sini kebetulan kita tidak berikan grade sama sekali. Yang kita berikan grade adalah yang dikunci jawaban. Oke, habis itu save. Oke, soal nomor 2, multiple choice. Ini soal, kita percepat. Ini kunci, kita berikan grade 100, false, false. Oke. Kita berikan soal lagi. Soal nomor 3, A plus B sama dengan A, B, B plus A. Di sini kita kunci, misalkan C, D, save. Oke, nah perhatikan akan muncul keterangan page 1, page 2. Tadi masalahnya setiap page halaman tadi berisi pilihan 2. Nah, soal nomor 4,
1 plus 1, misalkan ini cuma soal-soal arang aja. 1 plus 3 nol. Kita save change. Nah, perhatikan ada error kan? Di sini tidak ada kunci yang kita berikan. Nah, jadi ketika ketemu seperti ini langsung diberi peringatan jika kelupaan memberikan kunci. Oke, sekarang kita berikan kunci. Kok kunci? Namanya ya kunci jawaban kalau Bapak Ibu kenalnya adalah grade kalau di sini. Oke. Ini baru bisa disimpan. Nah, kalau sudah selesai, poin di sini bisa dibuat misalkan 2.5. Enter. Karena poin maksimal adalah 10 misalkan atau 100 ya 25. Perhatikan total max ada di sebelah sini, di situ ada 8,5. Oke, semuanya sudah selesai. Kita kembali ke bagian depan. Oke, ini adalah pembuatan kuis Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita pengen membuat sebuah refleksi supaya mendapatkan feedback dari siswa? Kita bisa menambahkan add activity, habis itu adalah feedback. Refleksi. Oke. Question and submit. Nah, maksudnya apa? Animos ini adalah ketika anak mengisikan sebuah feedback, data personal dia akan disembunyikan. Jadi Bapak Ibu tidak tahu siapa yang memberikan feedback. Kalau username ini diaktifkan, will be logged and so, itu artinya Bapak Ibu bisa melihat siapa yang memberikan feedback kepada Bapak Ibu. Nah, allow multiple, satu kali atau mengirim berkali-kali. Kalau bisa no aja. After submit, ini nggak usah. Activity complete, kita show activity supaya bisa kita lihat. Sekarang langsung kita masuk dengan cara save and display. Nah, di sini kita berikan sebuah question. Oke. Kita berikan kategorinya paragraf teks. Nah, oke. Karena harus dijawab peserta didik, kita required di sini apa yang telah ceritakan kembali tentang materi yang telah save question. Oke, seperti ini. Ini kita max refleksi 1. Kalau sudah, kita kembali ke sini. Bentuk dari refleksi 1 simbolnya adalah ya, megafon. Bagaimana dengan ketika kita ingin memberikan sebuah penugasan? Bisa pakai namanya assignment. Assignment nanti ada dua versi. Yang pertama teks, yang kedua adalah file. Atau digabungkan, silakan. Tugas, silakan mencari kita masukkan di sini, kita displaykan di kolom tugas. Kita tipekan online text saja dulu. Buat limit tidak usah. Submitnya yes. Jadi anak wajib mengirimkan melakukan klik tombol submit. So activity kita save and display untuk melihatnya. Oke. Nah, ini adalah tampilan di dalamnya. Nanti anak-anak kalau mau mengirimkan view all submit. Oke, kembali ke sini. Bagaimana kalau masalah yang dikirim, tugas yang diberikan adalah dalam bentuk file? Segmen sama persis.
sebentar, tak cancel, tinggalkan laman. Oke, add activity, habis itu saya pilih a segment. Oke. Sekarang secara video, jadi nanti kita minta mengupload video, filenya adalah file submission dokumen tambahkan. Oke, submissionnya yes. Habis itu kita activity complete, kita save and later. Nah, di sini ada dua tugas 1, tugas 2, gitu ya. Tugas 1, tugas 2. Yang di sini adalah yang berupa teks, yang di sini berupa file. Nah, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.